juga mungkin merupakan kesimpulan daripada kitab Yohanes. Ya. Saya menyimpulkan di sini, sebenarnya inilah berbicara mengenai mengalami Allah dalam kebangkitan. Ya, jadi mengalami Tuhan sebagai roh itu, atau mengalami Allah dalam kebangkitan, dan ini sangat real. Ya. Pasal 20 dan 21 sebenarnya kalau saya bisa menyimpulkan itu ada 4 perkara praktis yang kita perlu lakukan, dan ada 3 perkara dalam pengalaman batinnya kita. Ya. Perkara yang praktis yang perlu kita lakukan di dalam kebangkitan untuk mengalami Allah adalah kita perlu seperti Maria Magdalena mencari Tuhan. Terus yang kedua, kita perlu percaya Tuhan sudah bangkit. Jadi jangan seperti Thomas, tapi kita perlu percaya Tuhan sudah bangkit. Terus yang ketiga, kita perlu setia seperti murid-murid mengikuti sidang-sidang gereja, walaupun saat ini mungkin online. Terus yang keempat adalah kita perlu melaksanakan amanat Tuhan, yaitu merawat dan menggembalakan Tuhan. Nah, supaya kita bisa kuat di dalam hal praktisnya, ada 3 hal yang perlu menjadi pengalaman baginya kita. Jadi supaya kita bisa terus mencari Tuhan, bisa terus bersidang, bisa terus menggembalakan anak-anak Allah. Nah, ada 3 hal yang perlu menjadi pengalaman kita, dan ini tidak mudah. Ya, yang pertama adalah perlu mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Ini seperti kisah Petrus yang kita bahas sebelumnya, bahwa dia belum selesai atau belum berhasil di dalam urusan sehari-harinya. Jadi kita perlu melupakan masalah kehidupan kita, tanda kutip ya. Kita memang perlu butuh, tapi Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Terus yang kedua adalah kita perlu mengalami manusia alamiah kita diremukkan. Nah, saya ada beban khusus untuk perkara ini, ya. Jadi Petrus ini, ketika tadi kita ayat yang tidak kita baca, itu sampai 3 kali Tuhan bertanya, Petrus atau Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kita melihat ya bahwa Tuhan tidak bertanya kepada dia atau memanggil namanya Petrus, tetapi Simon. Ini mengingatkan bahwa manusia alamiah dia itu tidak bisa diandalkan. Dulu dia udah pernah menyangkal Tuhan 3 kali, dan di sini Tuhan bertanya 3 kali lagi. Tuhan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan berkata, peliharalah domba-dombaku atau rawatlah domba-dombaku. Terus Tuhan lagi mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Petrus perlu mengalami, atau kita pun perlu mengalami, bahwa sebenarnya yang membuat kita bertahan di dalam hidup gereja atau di dalam kehidupan ini sebenarnya setelah kita percaya Tuhan, itu adalah karena ada tangan Allah yang tidak kelihatan yang menunjang kita. Atau boleh kita katakan ada orang-orang yang berdoa buat kita, mungkin tidak kelihatan, sehingga apa? Tangan Allah ini menjaga kita. Jadi saudari perlu melihat ini, karena kalau kita ingin langgeng di dalam menuntut Tuhan, di dalam mengikuti Tuhan, di dalam bersidang, supaya kita bisa mengalami Tuhan dalam kebangkitan, menjadi soko guru dalam penghidupan gereja, kita memang perlu mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan dan mengalami manusia alamiah kita diremukkan. Ya, jadi Petrus inilah kisah dia yang terbaik dalam pasal 21 ini, karena kita melihat jadi orang yang sangat lembut, dan dia menyadari, Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi kau. Mungkin saat itu dia sulit melihat Tuhan, karena dia memimpin banyak murid untuk meninggalkan amanat Tuhan, pergi untuk melayar ya. Tetapi Tuhan membangkitkan kasih Petrus dan murid-murid, dan memberikan satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa dalam mengikuti Tuhan dengan mutlak, ya, kita perlu manusia alamiah kita diremukkan,
dalam hal apa? Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan hikmat sendiri, jangan mengandalkan kepandaian kita. Jadi kita perlu bekerja sama dengan Tuhan, tetapi tidak mengandalkan hikmat, kekuatan, dan kepandaian kita. Jadi saya melihat di sini kisah Petrus ini dalam pasal 21 ini adalah sebenarnya kisah kita, ya. Khususnya orang-orang yang mau mengasihi Tuhan, yang mau hidup gereja terus-menerus bersidang bersama kaum beriman, perlu mengalami kebangkitan Tuhan, perlu mengalami Tuhan yang bangkit sebagai roh itu yang meremukkan manusia alamiah kita. Jadi saudari, Tuhan itu secara tersembunyi dia menunjang kita. Tangan dia tidak pernah melepaskan kita. Sekali dia melepaskan kita, dia mengangkat tangannya dari kita, nah saat itulah kita akan gagal. Tapi kalau kita lihat kisah Petrus, ini memang mungkin perlu kita alami seturut kedaulatan Tuhan. Tapi ingat satu hal, Tuhan pasti menjaga kita dan membangkitkan kasih kita kepada Tuhan. Nah, bagian yang ketiga di dalam pengalaman batinnya kita adalah mengikuti Tuhan dengan mutlak. Jadi secara kita jangan terlalu dalam tanda kutip mengurusi orang lain. Nah, ketika Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, itu murid yang kau kasih itu bagaimana? Tuhan berkata, itu bukan urusanmu. Engkau ikutlah aku. Ya. Jadi dalam mengikuti Tuhan dengan mutlak, kita perlu secara sepenuhnya setia kepada Tuhan. Dalam tanda kutip, jangan tergantung kepada orang lain. Jadi mengikuti Tuhan, kita jangan tergantung kepada komentar orang. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengikuti Tuhan, jangan kita bilang, oh saudara itu kok tidak ikut Tuhan, saudara itu kok tidak sidang, saudara itu inti kok lemah. Enggak. Jadi kalau mengikuti Tuhan, kita perlu mengikutinya dengan mutlak. Jadi urusannya orang lain itu adalah urusan Tuhan. Jadi kalau bahasanya sekarang kita nggak boleh kepo, ya. Jadi kita perlu mutlak mengurusi urusan kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan ini dalam pengalaman kita akan Allah di dalam kebangkitan, satu pihak kita percaya kehidupan kita kepada Tuhan, kita juga perlu manusia alam yang kita remukkan, kita juga perlu mengikuti Tuhan dengan mutlak. Nah, kalau kita sudah mengalami ini, ya, mengalami Allah di dalam kebangkitan, kita berharap bisa menjadi sokong guru di dalam penghidupan gereja. Kita bisa melaksanakan amanat Tuhan untuk merawat dan menggembalakan domba-domba Allah. Ini perlu, ya. Jadi saya merasa kalau kita tidak mengikuti dengan Tuhan dengan mutlak, jadi kita tidak mengurusi orang lain, ya, tapi kita bisa dengan fokus merawat domba-domba Allah. Khususnya hari ini, dalam situasi hari ini, ya, banyak kaum saleh yang perlu perawatan, ya. Jadi mungkin orang lain tidak mau melakukan untuk merawat, untuk menggembalakan domba-domba, menjaga anak-anak Allah. Tapi kita perlu dengan fokus mengikuti perasaan batin yang Tuhan berikan supaya kita menggembalakan anak-anak Allah, ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai channel, ya, supaya apa? Anak-anak Allah itu bisa terawat. Hanya dengan menggembalakan dan merawat anak-anak Allah, baru pembangunan Tuhan itu bisa terlaksana, Yerusalem baru bisa dirampungkan. Jadi saya menyimpulkan dalam pasal 20-21 sebenarnya intinya adalah kita perlu mengalami Allah dalam kebangkitan, yaitu mengalami Tuhan sebagai roh itu yang ujung-ujungnya adalah menjadikan kita sebagai sokong guru dalam penghidupan gereja. Hidup gereja sangat tergantung kepada sokong guru ini. Ketika ada sokong guru, ketika ada tiang penopang dalam hidup gereja, saat itulah sebenarnya ada penyertaan Tuhan yang sejati. Ada nama baru Allah, ada nama Yerusalem baru, ada nama Tuhan yang tertulis kita. Nama Tuhan yang tertulis berarti ada pengalaman Allah di dalam diri kita, ya. Jadi saudari, tadi saya ulang lagi mungkin, ya, untuk mengalami Allah dalam kebangkitan ada 4 hal yang praktis yang perlu kita lakukan, ya. Pertama, kita seperti Maria Magdalena mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita jangan seperti Thomas, ya. Kita perlu percaya Tuhan yang sudah bangkit. Yang ketiga, seperti murid-murid, jangan lelah, jangan berhenti untuk mengikuti sidang-sidang gereja.
Yang keempat adalah tetap tekun untuk melaksanakan amanat Tuhan, merawat dan menggembalakan anak-anak Allah. Nah, supaya dengan demikian ada 3 hal batiniah yang perlu kita alami juga untuk mengalami Allah. Yang pertama adalah kita perlu mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi kita perlu tanda kutip melupakan masalah kehidupan kita percaya kepada Tuhan. Terus yang kedua, perlu mengalami manusia alamiah diremukkan. Jadi percaya kepada tangan Allah yang menunjang kita. Yang ketiga adalah mengikuti Tuhan dengan mutlak, tidak perlu mengurusi orang lain. Jadi inilah kesimpulan dari Yohanes ya, pasal 20, pasal 21, berita yang ke-50. Jadi kita perlu mengalami Allah ini. Allah di dalam kebangkitan, Allah sebagai roh itu ya. Jadi saya merasa orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang ibu rumah tangga atau pelajar, ini pengalaman yang sangat real ya, sangat-sangat real ya. Khususnya misalnya 3 hal batinnya tadi, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, mengalami manusia alamiah diremukkan, percaya kepada tangan Allah yang menunjang kita, terus mengikuti Tuhan dengan mutlak, tidak mengurusi orang lain ya. Di dalam mengikuti Tuhan artinya tidak bergantung kepada orang lain untuk mengasihi Tuhan ya. Jadi inilah keperluan kita hari ini. Saya rasa kesimpulannya cukup ya, mudah-mudahan saudara diberkati ya. Jadi ini yang perlu kita alami, yang perlu kita lakukan di dalam kebangkitan ya. Jadi Tuhan kita adalah Allah di dalam kebangkitan. Kita bersyukur kepada Dia bahwa Dia adalah Allah dalam kebangkitan. Amin. Kalau Allah tidak dalam kebangkitan, kita akan sulit mengalami Dia. Jadi kalau Allah tidak menjadi roh itu, kita juga sulit mengalami Dia ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan tidak bangkit, kita hari ini bisa mengalami Allah di dalam kebangkitan. Amin. Mulia bagi nama Tuhan ya. Mari kita berdoa ya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa Tuhanlah roh itu. Kami bisa mengalami Dikau dalam kebangkitan. Tuhan, sungguh kami percaya kepadamu. Tuhan, walaupun kami sering gagal, kami sering Tuhan fokus kepada kehidupan kami. Tuhan, dapatkanlah kami Tuhan juga berada dalam kebangkitan-Mu. Kami bisa percaya kepadamu. Kami bisa fokus untuk melayani Tuhan, mengikuti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingat juga saudara kami yang lain dalam penghidupan gereja, anak-anak-Mu ya Tuhan. Dapatkanlah kami bisa melaksanakan amanat-Mu. Kami bisa menggembalakan anak-anak-Mu. Kami juga saling merawat. Kami juga saling mengasuh. Tuhan, terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Pengalaman Petrus menjadi pengalaman real bagi kami. Amin. Oh, supaya kami mengikut dirimu. Amin. Bisa secara mutlak. Ya Tuhan. Berdasarkan hal-hal yang lain. Amin. Mengikut orang lain. Amin. Mendapatkan kami. Amin. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Amin. Oh Tuhan, kami juga biar mau rela diremukkan. Amin. Oh Tuhan, dapatkan kami. Amin. Dapatkan kaum salehmu di Solo. Amin. Merahmati kami semua. Amin. Biarlah seluruh kaum saleh Ya Tuhan. bisa mengalami pengalaman real Petrus ini. Amin. Sehingga kami semua mutlak di hadapan-Mu. Amin. Mengikuti dirimu ya Tuhan. Ya Tuhan. Juga saling memperhatikan. Amin. Merawat. Ya Tuhan. Memelihara dan mengembalakan domba-dombamu. Amin. Merawat saudara-saudari. Amin. Dan mengembalakan mereka. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.